Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Dita Amelia Putri. Di video kali ini kita masih melanjutkan video yang kemarin. Setelah kita membahas barisan aritmatika, selanjutnya kita akan membahas deret aritmatika. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama, siswa mampu menentukan jumlah suku pertama dari deret aritmatika. Dan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penerapan atau aplikasi deret aritmatika. Kemudian, yang pertama ada definisi deret aritmatika. Penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika disebut deret aritmatika. Jika U1, U2, U3 sampai UN merupakan barisan aritmatika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN disebut deret aritmatika. UN disebut suku ke N dari deret tersebut. Jadi deret aritmatika merupakan penjumlahan dari barisan aritmatika. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh deret aritmatika berikut. Di sini tertulis sebuah deret 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 2. Masih sama seperti barisan aritmatika, pada deret ini memiliki selisih atau beda yang sama. Namun perbedaan barisan dengan deret itu terdapat pada simbol penjumlahan atau plus. Jika sebuah barisan hanya sebuah barisan 2, 4, 6, dan seterusnya, maka pada deret itu terdapat simbol plus. Ini menandakan bahwa barisan berikut adalah deret aritmatika. Untuk rumus deret aritmatika, untuk mencari beda atau selisih itu masih tetap sama dengan barisan aritmatika, yaitu B sama dengan U2 dikurangi U1. Sedangkan untuk mencari suku ke N atau jumlah suku ke N dari deret aritmatika itu sebagai berikut. Ada rumus deret aritmatika itu terdapat dua rumus. Untuk yang pertama ada Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Sebenarnya dua rumus ini sama, bisa untuk mencari jumlah suku ke N, namun perbedaannya ada pada di dalam kurung ini. Jika di sini A plus UN, di sini 2A plus N min 1 dikali B. Sebenarnya sama, namun di sini di rumus yang kedua tertuliskan secara langsung. Jadi A plus N min 1 itu adalah merupakan rumus dari UN. Rumus UN adalah merupakan rumus dari barisan aritmatika. Jika kita menggunakan rumus yang pertama ini, maka kita harus mencari suku dari barisan aritmatika terlebih dahulu, baru nanti bisa dimasukkan untuk mencari rumus deret aritmatika. Tetapi jika menggunakan rumus yang kedua, ini bisa langsung dimasukkan angka-angkanya. Jadi saya sarankan jika mengerjakan deret aritmatika bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Untuk keterangannya, Sn sama dengan jumlah suku pertama, UN suku ke N, dan A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda atau selisih. Untuk contoh yang pertama yaitu suatu deret aritmatika memiliki pola seperti ini: 2 plus 4 plus 6 plus 10. Tentukan jumlah 10 suku pertama deret tersebut. Pada soal terdapat sebuah deret aritmatika yang hanya diketahui 5 suku saja, sedangkan yang ditanyakan adalah jumlah suku pertama. Untuk mencari jumlah 10 suku pertama, kita menggunakan rumus yang kedua tadi. Tapi sebelumnya, seperti pada contoh barisan aritmatika, kita mencari apa-apa saja yang diketahui di soal tersebut. Yang pertama tentu saja ada A atau suku pertama, itu adalah 2. Kemudian B itu U2 dikurangi U1, berarti U2 4, U1 2, 4 dikurangi 2 sama dengan 2.
Untuk N adalah suku ke N yaitu 10. Jika sudah, maka kita dapat memasukkannya ke dalam rumus. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Untuk N itu sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 2 plus N-nya 10 min 1. Untuk B sama dengan 2, maka dituliskan 2. Dengan kita operasionalkan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 10 per 2, 10 dibagi 2 itu 5, 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 10 min 1 itu 9, 2 nya tetap diikutkan dan diturunkan. Untuk selanjutnya yaitu kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. 9 dikali 2 18, untuk 5 dan 4 tetap lalu turun. Kemudian kita kerjakan yang dalam kurung 4 ditambah 18 sama dengan 22, maka kita operasionalkan perkalian tersebut. 5 dikali 22 sama dengan 110, jadi jumlah suku pertama deret tersebut adalah 110. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Jika sudah, kita lanjut ke contoh yang kedua, contoh sehari-hari. Di sebuah bioskop memiliki 10 baris kursi dari depan ke belakang. Banyaknya kursi pada baris depan adalah 8 buah, sedangkan banyaknya kursi pada barisan berikutnya ditambah 4 dari banyaknya kursi sebelumnya. Pada soal kedua ini, yang ditanyakan merupakan jumlah dari kursi bioskop tersebut. Pada bioskop tersebut terdapat 10 baris kursi. Yang pertama tentu saja kita ketahui dulu apa-apa saja yang ada pada soal. Tentu saja ada A atau suku pertama yaitu 8 buah. Kenapa 8 buah? Karena kursi ini merupakan barisan paling depan. Jika pada deret, maka ini akan terletak paling depan. Jadi ini merupakan suku pertama atau A. Kemudian ada bedanya itu sama dengan 4. Kenapa 4? Karena di setiap kursi itu pertambahannya adalah 4. Jadi makin ke belakang itu banyak kursi. Kemudian ada N sama dengan 10. Ini merupakan 10 baris kursi dari depan ke belakang. Jika sudah diketahui semuanya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Kita masukkan apa saja yang diketahui tadi ke dalam rumus deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N min 1 dikali B. N nya sama dengan 10 per 2, kemudian 2 dikali A nya 8 plus N nya 10, B nya 4. Kemudian kita operasionalkan. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 2 dikali 8 sama dengan 16, kemudian 10 dikurangi 1 sama dengan 9, 4 tetap dan turun. Kita kerjakan terlebih dahulu perkaliannya. 5 dan 16 itu tetap, 9 dikali 4 itu 36, kemudian 16 ditambah 36 itu 52, kemudian 52 dikali 5 sama dengan 260. Jadi banyak kursi yang ada di bioskop adalah 260 kursi. Bagaimana teman-teman, apakah sudah dipahami? Itu merupakan contoh pada kehidupan sehari-hari tentang pengaplikasian dari rumus deret aritmatika. Kalau begitu, saya akhiri pertemuan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.